Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan membaca Al-Fatihah tadi, kegiatan kita hari ini merupakan bagian dari amal kita yang tercatat di sisi Allah sebagai pahala bagi kita semua. Dan tidak lupa, salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat beliau, dan tentunya kita mudah-mudahan umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah yang kami hormati, Kepala Sekolah, serta seluruh jajaran manajemen dan seluruh Ustadz Ustazah, para pegawai, para guru, SMP IT Hidayatul Quran Boarding School yang berbahagia, dan tentunya para orang tua santri yang kami muliakan, para santri semua, semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu semua, hari ini kita bertemu di forum ini, dan mudah-mudahan sekali lagi forum ini bisa memberikan manfaat dan juga memberikan informasi yang jelas nantinya bagi kita semua. Baik, kita sudah membuka acara. Selanjutnya mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Qais Al-Ghifari, santri kelas 8B SMP IT HKBS Banjarbaru. Kepada Ananda Qais kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jazakallahu khairan Ananda Qais. Mudah-mudahan Ananda Qais yang membacakan serta kita semua yang mendengarkan mendapatkan pahala yang melimpah dan mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil akhir nanti. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan hadirin semua kami mohonkan untuk sebagai penghormatan untuk berdiri di tempat.
Bapak Ibu semua, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, acara kita lanjutkan. Alhamdulillah kita di sesi pembukaan sudah melewatinya dan ini bagian dari acara inti kita, didahului oleh sambutan dari Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairani MPDI. Kepada Ustadz Khairani, dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan perkenannya juala kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bersilaturahim pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridai apa yang kita lakukan dan kita bicarakan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati Kepala SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School, Ustadz Saidi MPDI, sekaligus Ketua Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah bidang, yang pertama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ustadzah Rida Afrianti, sekaligus Ketua Tim Pembelajaran Psikososial dan Tata Kelola Ruang Gugus Tugas di SMP ITHKBS. Kemudian Ustadz Fahrul Anam, Waka Kesiswaan, sekaligus Ketua Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan untuk Satuan Gugus Tugas di SMP ITHKBS. Kemudian Mudir Ma'had, Ustadz Rima Sofyan, sekaligus sebagai Ketua Tim Pelatihan dan Humas di Satuan Gugus Tugas. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua siswa, para orang tua santri SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kemudian juga Ustadz dan Ustadzah, para Dewan Guru, pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan pengantar pertemuan sosialisasi awal persiapan pembelajaran tatap muka masa kebiasaan baru SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa pertemuan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2020, itu adalah sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka, atau sosialisasi awal. Kemudian insya Allah nanti ke depan kita akan lanjutkan dengan pertemuan lanjutan, yaitu nanti yang lebih khusus lagi, yaitu terkait dengan bagaimana protokol keberangkatan, kedatangan, kemudian kegiatan di boarding school, kemudian juga protokol pembelajaran tatap muka. Nah, tapi mengenai waktu dan lain-lain, nah ini nanti akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan hari ini kita batasi memang untuk terkait dengan sosialisasi persiapan pembelajarannya terlebih dahulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang pertama alhamdulillah kami informasikan kembali di awal tahun pelajaran kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa penambahan ruang kelas, kemudian gedung asrama untuk SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Putra
untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini alhamdulillah sudah selesai dan siap untuk ditempati oleh anak-anak kita semuanya. Alhamdulillah ruang kelas ada 7 ruang kelas, kemudian beberapa ruang yang lainnya, kemudian ada 3 gedung asrama ya, yang sudah siap untuk ditempati. Kemudian juga pada kesempatan ini kami mohon doa, ya tentu saja kita juga semua berdoa agar wabah COVID ini segera berlalu dan para siswa atau para santri anak-anak kita bisa menuntut ilmu kembali di Hidayatul Quran boarding school ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan sekaligus memohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua. SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Putri, insya Allah kita rencanakan akan mulai kita lakukan penerimaan peserta didik barunya tahun pelajaran 2021-2022. Artinya pada tahun pelajaran yang akan datang pada Juli 2021 mudah-mudahan sudah berjalan juga untuk yang putrinya yang lokasinya kurang lebih berjarak 1 km dari lokasi putra yang ada. Ini progres di 15 September 2020. Insya Allah pintu gerbangnya sama ya Bapak Ibu dengan pintu gerbang yang di putra. Ya. Insya Allah hampir tidak ada berbeda. Dan insya Allah ini rancangannya, tapi tentu saja sebagaimana yang di Putra, sebagaimana juga di unit-unit pendidikan di bawah Yayasan Ukhuwah yang lainnya juga, ini karena kita juga kerjasama dengan Yayasan Hidayatul Quran dan Teknologi, maka tentu saja ada tahapan-tahapan pembangunannya. Jadi dimulai nanti dari bagian depan, kemudian lanjut ke bagian-bagian yang berikutnya. Mohon doanya sekali lagi dari Bapak Ibu semua. Kemudian yang berikutnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan, bagi Bapak Ibu yang sudah mengetahui berarti ini pengulangan, sekaligus mengingatkan kita semua kembali bahwa SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru ini sudah memiliki SK izin operasional, kemudian juga memiliki sertifikat nomor pokok sekolah nasional yang dalam hal ini adalah dari Dinas Pendidikan yang di bawah tentu saja dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini alhamdulillah kemarin di tahun 2019 izin operasional sudah diserahkan, kemudian juga sertifikat NPSN nomor pokok sekolah nasional terdaftar sebagai salah satu sekolah lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah kita terima secara resmi. Nah, kemudian juga pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan pesantren dan boarding school. Jadi SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School ini di awal kita melakukan prosesnya sebagai syarat untuk mendapatkan izin operasional dari Dinas Pendidikan karena kita memang rancang bahwa sekolah ini berada di bawah Dinas Pendidikan dan secara umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka kemarin salah satu syarat juga adalah rekomendasi dari Kementerian Agama. Tapi untuk izin operasional itu adalah berasal dari Dinas Pendidikan. Nah, secara umum tentu saja pesantren sama boarding ini sama-sama adalah lembaga pendidikan yang memberikan fasilitas asrama untuk para siswa atau para santrinya. Kemudian persamaan lainnya adalah santri yang belajar di pesantren dan boarding school ini sama-sama berasal dari berbagai daerah. Ini ada yang dari lingkungan terdekat, Banjarbaru, Banjarmasin dan sekitarnya, tapi juga ada yang berbagai penjuru di dalam daerah kita. Kemudian perbedaan yang mendasar adalah walaupun sekarang juga banyak ya Bapak Ibu yang sudah juga menggunakan ketentuan-ketentuan ada batasan waktu belajar, kemudian batasan usia dan lain-lain. Tapi secara ketentuan di peraturan bahwa kalau boarding school itu adalah ada batasan waktu yang ditentukan, kemudian ada juga persyaratan usia bagi para siswanya. Karena memang kita adalah sekolah formal di bawah tadi Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berasrama. Sehingga oleh karena itu boarding school ini disebut juga dengan sekolah berasrama. Nah, selain tentu ada beberapa perbedaan-perbedaan lainnya.
Ya, tapi memang sama-sama mondok, ya, sama-sama mondok, sama-sama nyantri, ya. Tapi secara khusus memang ada untuk boarding school ini karena memang kita lebih formal, ya. Dilihat juga dari sisi misalnya kurikulumnya, jadi kita ada kurikulum dari dinas dari Kementerian Pendidikan, kemudian ada kurikulum tentang boardingnya, kemudian kurikulum keislamannya dan lain-lainnya. Nah, kemudian dari sisi tenaga pengajar, tenaga pendidik, dan kependidikan, ini kita juga prosesnya adalah mereka memenuhi ketentuan yang kita tentukan. Wabil khusus kami di Yayasan Ukhuwah itu ada ketentuan untuk pendidik dan tenaga kependidikannya, syarat-syaratnya dan lain-lainnya. Dan ini juga terdaftar di data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang dikenal dengan Dapodik di Kemendikbud itu. Nah, yang berikutnya adalah yang perlu kami sampaikan terkait dengan SKB 4 Menteri, Surat Keputusan Bersama 4 Menteri antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri ada mengalami perubahan pada bulan Agustus kemarin. Sebelumnya kan disosialisasi pada saat awal tahun pelajaran itu kita masih di SKB yang awal. Kemudian setelah itu ada SKB perubahan, Surat Keputusan Bersama Perubahan, terkait dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun pelajaran 2020-2021 ini. Nah, yang pertama terkait dengan prinsip kebijakan pendidikannya, tentu saja yang masih sama adalah kesehatan dan keselamatan. Sebelumnya kesehatan dan keselamatan, kemudian ada tambahan di SKB yang terbaru ini ada tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososialnya. Nah, kemudian ada fokus kebijakan barunya, yaitu terkait dengan perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning, karena sebelumnya hanya untuk zona hijau, kemudian ditambah dengan zona kuning, kemudian ada kurikulum darurat untuk kondisi khusus yang ini diatur oleh lembaga pendidikan masing-masing juga. Nah, kemudian untuk pembelajaran tatap muka di sekolah itu diperbolehkan untuk zona hijau dan zona kuning. Sedangkan untuk zona oranye dan merah masih tetap dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka dan tetap melanjutkan belajar dari rumah. Nah, kemudian untuk penentuan zonasi, nah ini juga yang sering karena memang masing-masing kadang ada membuat zona juga. Nah, sesuai SKB 4 Menteri ini dan khususnya untuk lembaga pendidikan se-Indonesia, data zonasinya itu adalah per kabupaten kota berdasarkan data Satuan Tugas Nasional COVID yang setiap pekan itu diupdate, biasanya hari Selasa sore atau Selasa malam atau paling lambat Rabu pagi, itu update-nya setiap pekan ada. Nah, untuk zona ini, inilah yang akan menjadi rujukan masing-masing kabupaten kota, masing-masing lembaga pendidikan untuk menentukan masuk tidaknya untuk pembelajaran tatap muka atau tetap melakukan proses belajar dari rumah. Kemudian ada tahapan-tahapan dari zona itu, ya syaratnya pertama kabupaten kotanya harus zona hijau atau kuning, kemudian izin dari pemerintah daerah setempat, kemudian satuan pendidikan memenuhi semua daftar periksa untuk pembelajaran tatap muka, kemudian dari orang tua juga menyetujui untuk pembelajaran tatap muka. Bagi yang menyetujui berarti anak-anaknya mulai untuk pembelajaran tatap muka, bagi yang belum maka tetap melanjutkan proses belajar dari rumah. Kemudian perubahan juga di dalam SKB ini adalah sebelumnya di tahap awal 2 bulan pertama itu hanya SMP dan SMA. Kemudian ditambah sekarang dengan SD. Hanya PAUD yang setelah 2 bulan atau bulan ketiga baru melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, kalau terkait dengan pengisian daftar periksa, ini masih sama, ada 6 poin besar. Ya. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran tatap muka juga mengikuti protokol kesehatan. Ya, ini insya Allah nanti secara lebih detail akan digambarkan oleh kepala sekolah sekaligus ketua satuan gugus kita di SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi kami sampaikan bahwa setiap pekan itu ada update untuk zonasi ini. Yang ini secara resmi nasional dan inilah yang digunakan. Jadi update-nya untuk per kabupaten kota. Karena jadi
untuk pembukaan sekolah bukan berdasarkan zonasi kelurahan atau kecamatan, tapi kabupaten kota sesuai dengan SKB 4 Menteri tersebut. Nah, ini data kemarin untuk Kalimantan Selatan masih belum ada zona kuning dan zona hijau. Tapi mudah-mudahan dalam 1-2 pekan ke depan ini sudah ada yang masuk ke zona kuning dan zona hijau. Karena Banjarmasin dan Banjarbaru ini sudah masuk di oranye. Ya. Nah, setelah oranye ini kan turunnya adalah ke kuning. Ini data yang terupdate untuk pekan di September ini. Nanti hari Selasa akan ada lagi update untuk pekan berikutnya. Nah, kemudian masa transisi dan masa kebiasaan baru ini masih ada. Ada masa transisi selama 2 bulan, kemudian masa kebiasaan baru berikutnya. Nah, kemudian untuk sekolah dan madrasah berasrama atau boarding school. Nah, makanya tadi kami sampaikan di awal ada terkait dengan penjelasan boarding school. Karena kita masuk ke dalam kategori ini. Masuk dalam kategori ini. Kalau pesantren nanti akan kami sampaikan di akhir akan ada masuk kategori yang selain yang ini. Nah, untuk masuk sekolah dan madrasah berasrama yang berada di zona kuning dan hijau itu dapat membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap. Ya, secara bertahap, ada siswa yang sekitar 100 orang, ada yang nanti lebih dari 100 atau biasa yang sudah banyak ya, ada yang 500, 1000 orang dan seterusnya. Nah, pada SKB sebelumnya itu masa transisi tetap BDR, tapi pada SKB yang baru ini masa transisi sudah boleh masuk. Kemudian bagi satuan pendidikan yang yang sudah memulai pembelajaran tatap muka yang berada di zona hijau dan kuning, orang tua masih tetap dapat memilih untuk melanjutkan BDR. Bagi yang siap, yang setuju, maka bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Bagi yang belum siap atau belum setuju, maka tetap diperbolehkan melanjutkan proses belajar dari rumah. Nah, ini sebagai gambarannya, kalau sebelumnya kita hanya menggunakan warna merah dan hijau, tapi sekarang sudah kita ada menggunakan oranye, kuning, dan hijau. Ini analisa-analisa yang kita lakukan, persiapan-persiapan yang kita lakukan. Kalau kondisinya di Oktober kita sudah mulai masuk, kalau di November kita sudah mulai masuk, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya, di proposal kesiapan pembelajaran tatap muka masa kebiasaan baru tahun pelajaran 2020-2021 ya, sebenarnya masih ada masa transisi juga Bapak Ibu. Jadi intinya adalah proposal kesiapan pembelajaran tatap muka. Nah, ini sudah diserahkan kemarin oleh kepala sekolah sekaligus ketua gugus tugas di SMP IT HKBS kepada Dinas Pendidikan. Nah, kenapa ke Dinas Pendidikan? Karena memang sesuai ketentuan di SKB, kemudian juga sesuai dengan alur yang ada, yang kemarin nanti Ustadz Saidi selaku Kepala Sekolah dan Ketua Gugus Tugas akan menyampaikan ada pertemuan-pertemuan apa saja yang sudah diikuti dalam rangka persiapan-persiapan ini. Jadi kita insya Allah semuanya mengikuti ketentuan yang ada, mengikuti alur-alur yang ada. Nah, kenapa ini juga diserahkan? Karena ini adalah juga merupakan rangkaian dari tahapan-tahapan yang dilakukan. Nah, yang pertama, karena kita sekali lagi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka ketentuannya di bulan Juni, akhir Juni kemarin, kita harus mengisi formulir kesiapan proses belajar mengajar di satuan pendidikan pada aplikasi data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah ini sudah kita isi SMP IT HKBS, demikian juga dengan lembaga-lembaga pendidikan kami yang di bawah Yayasan Ukhuwah, semuanya insya Allah sudah mengisi. Kemudian yang diisi itu adalah daftar periksa kesiapan satuan pendidikan. Tahap 1 kemarin di bulan Juni, kemudian tahap 2 di bulan Agustus. Ya. Di bulan Agustus ini kemarin di akhir bulan itu juga dilakukan pengisian. Nah, ini dalam rangka adalah kepala sekolah wajib melakukan pengisian daftar kesiapan proses belajar mengajar. Jadi, satu bagian itu sudah kita lakukan, ya, dan ini punya SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran pada tanggal 28 Agustus itu sudah melakukan pengisian. Ya, sudah melakukan pengisian. Nah, tentu saja dengan kelengkapan-kelengkapannya. Jadi banyak sekali yang diupload, banyak sekali yang diisi, dan itu insya Allah sudah kita lakukan. Ya.
Jadi secara proseduralnya, secara ketentuannya kita sudah mengikuti. Nah, kemudian di Dapodik ini juga di perkembangan terbarunya, ini juga diminta mereka sedang melakukan pendataan. Jadi ini secara pusat di kementerian melakukan pendataan apakah sudah pembelajaran tatap muka atau masih pembelajaran jarak jauh. Nah, sehingga kemarin SMP negeri dan swasta di Banjarbaru itu juga dilakukan pendataan. Siapa yang siap untuk pembelajaran tatap muka, mana yang belum siap. Insya Allah nanti Ustadz Saidi akan menyampaikan ada total berapa sekolah di Banjarbaru yang siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka dan berapa yang belum siap. Karena ketika sudah zona kuning, maka sekolah-sekolah sudah bersiap-siap untuk masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SKB 4 Menteri itu. Nah, kemudian ini rancangan alur kegiatan pemberlakuannya. Jadi persiapan fisik satuan pendidikan sudah kita lakukan, persiapan administrasi dan pengajuan permohonan sudah kita lakukan, kemudian verifikasi lapangan, insya Allah ini di dalam waktu-waktu ini, karena memang ada beberapa verifikasi, tapi ini juga nanti Ustadz Saidi akan menyampaikan dari MKKS, dari Dinas juga melakukan kunjungan ke semua sekolah, ya. Nah, nanti kemudian rekomendasi dinas dan izin dari pemerintah daerah setempat. Ya. Nah, yang jelas semua tahapan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, insya Allah itu sudah kita lakukan. Nah, seperti ini teman-teman di SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran, Bapak Ibu ini sudah melakukan semua bagaimana kondisi gedung sekolah kita, kemudian terkait dengan sosialisasi, ya ini juga sudah ada dilakukan, sudah terpasang ini di semua titik di kita di sekolah kita. Kemudian nanti ini juga bagaimana persiapan lapangan olahraganya, karena nanti sesuai ketentuan ini juga di awal-awal masuk juga nanti banyak terkait dengan kegiatan untuk kebugaran dan sebagainya. Kemudian ini juga ada bilik disinfektan. Insya Allah nanti Ketua Satuan Gugus Tugas, Kepala Sekolah akan menyampaikan ada berapa kita punya bilik disinfektan. Kemudian ada berapa kita punya beberapa kelengkapan-kelengkapan yang lainnya. Ini musola, insya Allah nanti akan jadi masjid kita. Ya, sudah disiapkan juga. Kemudian bagaimana di ruang kelas ini juga sudah disiapkan. Nah, nanti bagaimana teknis misalnya pembelajarannya bagaimana nanti akan digambarkan oleh para satuan gugus tugas, para tim yang sudah dibagi untuk menyiapkan teknisnya di lapangan. Nah, kemudian ini juga sudah ada gazebo kita di luar, kemudian ruang makan kita juga sudah diatur. Kemudian ini wastafel, tempat cuci tangan, insya Allah di setiap ruangan itu semua di depannya sudah ada juga disiapkan oleh kita di sekolah. Kemudian termasuk ini kan ada garis-garis ya Bapak Ibu ya, di selasar, di koridor, kemudian di tangga ada garis-garis. Nah itu juga sudah nanti akan dijelaskan. Kemudian di asrama kita juga insya Allah juga sudah disiapkan. Kalau asrama ini kerannya ada di luar, di dalam juga banyak ya. Termasuk kalau terkait biasanya di sekolah-sekolah itu adalah kendalanya adalah di toilet ya. Kalau kita kamar kecil insya Allah bahasa Banjarnya hambur, jadi banyak aja di wilayah asrama, setiap asrama ada, kemudian di area dekat-dekat ruang kelas semua juga ada, dan insya Allah kita pastikan semuanya bersih. Nah ini ada sedikit gambaran di di asrama, kemudian di ini kalau tempat wudhunya kita juga banyak. Nah, kemudian terkait dengan proposal kesiapan PTM tadi, sesuai SKB 4 Menteri itu, ada yang harus dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, kemudian ada Kepala Dinas Kesehatan. Kita tidak membahas itu. Kemudian yang terkait dengan Kepala Satuan Pendidikan. Nah, ini yang tadi daftar periksa, Satuan Gugus Tugas, RKAS, kemudian terkait koordinasi dengan dinas, insya Allah ini sudah dilakukan oleh tim kita. Kemudian tadi ada tim pembelajaran psikososial dan tata ruang. Inilah yang nanti mengatur Bapak Ibu terkait dengan bagaimana pengaturan kelompok belajar, bagaimana tata letak ruangan, bagaimana lalu lintas di koridor, di tangga, ya, dan lain-lainnya. Kemudian tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan, ini adalah terkait dengan pemantauan pelaporan kesehatan, sarana prasarananya, baik kesehatan maupun kebersihan,
pembersihan dan desinfeksinya ini di tim ini. Kemudian di tim pelatihan dan humas itu nanti juga terkait sosialisasi, poster, media komunikasi, informasi, edukasi dan lain-lain, termasuk juga protokol tamu dan lain-lain. Nah, makanya ini kegiatan hari ini salah satu kegiatan dari tim pelatihan dan humas ya, yang sekaligus ketua timnya menjadi pembawa acara yang memoderatori kegiatan kita pada hari ini. Kemudian nanti juga ada protokol kesehatan khusus untuk pembelajaran tatap muka, baik di satuan pendidikan, untuk seluruh warga satuan pendidikan, dan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, kemudian ini sekilas kami menyampaikan terkait dengan pesantren dan pendidikan keagamaan. Nah, memang sedikit ada perbedaan Bapak Ibu. Jadi kalau pesantren dan pendidikan keagamaan yang di bawah Kementerian Agama, itu di SKB ini adalah pada semua zona. Ya, jadi ini yang sedikit ada perbedaan, sehingga mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, kenapa di pesantren ini sudah masuk? Ya, kenapa di madrasah ini sudah masuk? Karena memang di situ ada beberapa perbedaan-perbedaan ketentuan. Nah, tapi yang nanti sama bisa dilakukan adalah terkait dengan protokol kesehatannya. Protokol kesehatannya, 18 protokol ini yang nanti dapat dilakukan baik di pesantren maupun di boarding school atau sekolah yang berasrama. Nah, ini di antara beberapa sosialisasi kita juga paling ini terkait dengan masker, ya. Bagaimana memakai masker yang aman dan benar. Kemudian 3M. Nah, ini edaran terbaru juga dari gugus tugas dan dari kementerian, bahwa bagaimana menggunakan masker, bagaimana menjaga jarak, kemudian bagaimana mencuci tangan. Memang 3 hal ini yang terus akan ditekankan ketika juga berjalan pembelajaran tatap muka. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan itu, maka kalender pendidikan kita di masa darurat pandemi ini, untuk semester ganjil ini, tentu saja berbeda dengan kalender-kalender sebelumnya. Ini khususnya bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya sudah di kelas 8 dan kelas 9, tentu ada perbedaan-perbedaan. Jadi sekali lagi tentu tidak sama dengan ya nanti akan diinformasikan apakah masih ada misalnya yang biasanya kan ada 1 bulan ada pulang ke rumah 1 hari, kemudian setelah 3 bulan ada pulang ke rumah 1 pekan, ya itu kan ketika kemarin dalam kondisi normal. Ya tentu saja di masa pandemi ini ada perbedaan-perbedaan karena masih proses belajar dari rumah. Nah, kemudian kami sampaikan juga di bagian akhir ini informasi awal, nanti di 2021 ini akan ada kegiatan asesmen. Jadi memang ujian nasional tidak ada lagi, tapi akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, kalau dulu pesertanya adalah kelas 9 dan kelas 12, maka berikutnya nanti adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Ya. Nah, nanti ada 3 poin ini Bapak Ibu. Untuk para siswa nanti ketiganya, AKM nasional, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk guru dan kepala sekolah nanti adalah survei lingkungan belajar. Nah, sebagai penutup, kami ingin menyampaikan sekali lagi bahwa insya Allah penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 pada bulan Oktober 2020. Yang terbaru insya Allah yang pertama adalah SMP IT HKBS Putri, kemudian yang kedua adalah SMA IT Ukhuwah Boarding School. Khususnya yang putra, nah, ini kita sedang menyiapkan asramanya di lokasi ukhuwah yang ada di Banjarmasin, sekaligus mengiringi masjid yang insya Allah lumayan besar, ya, yang ada di komplek di SIT Ukhuwah 2. Ya, insya Allah di situ akan kita siapkan denah untuk asramanya juga sudah kami siapkan untuk 3 tahun ke depan. Jadi insya Allah di tahun pertama ini nanti asramanya sudah siap untuk tahun pelajaran di bulan Juli 2021 nanti. Kemudian yang kedua adalah kalau nanti ada pembelajaran tatap muka, maka mungkin nanti akan ada perubahan kebijakan keuangan. Selama ini kan kita untuk konsumsi insya Allah masih belum ada pembayaran, tentu saja nanti ketika pembelajaran tatap muka akan ada perubahannya. Kalau nanti sudah pembelajaran tatap muka tentu saja. Kalau belum ya belum berarti. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, nanti di akhir kegiatan ini akan ada survei form isian orang tua tentang kesiapan pembelajaran tatap muka. Ya,
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini juga menjadi informasi awal bagaimana kita bisa menyamakan persepsi kita tentang persiapan pembelajaran tatap muka ini, bahwa memang ada tahapan-tahapan yang dilalui. Kita tidak sekadar memenuhi keinginan ini sudah kelamaan di rumah kemudian harus segera tatap muka, ya tentu kita semua juga menginginkan itu, ya, tapi tentu saja ada beberapa ketentuan-ketentuan yang kita lakukan sebagai ikhtiar kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, nanti ada surveinya, ini surveinya nanti Bapak Ibu bisa diisi setelah nanti ada penjelasan dari Kepala Sekolah dan Ketua Satuan Gugus Tugas kita. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sebagai pengantar dan pendahuluan, dan mudah-mudahan ini sebagai informasi bagi kita semua untuk melangkah lebih lanjut lagi ke depannya dan nanti lebih detail lagi ke persiapan-persiapan untuk beberapa pekan ke depan insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama-sama pada kegiatan Zoom pada pagi hari ini. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz Khairani atas sambutannya. Dan sebelum masuk ke sosialisasi dari Ketua Tim Gugus Tugas dan Kepala Sekolah, kita saksikan kembali video kesiapan sekolah, kondisi sekolah saat ini, terutama bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kami putarkan kembali video kondisi sekolah saat ini. Bangun pagi menyongsong matahari, ambil wudhu sujud pada ilahi, hias diri tilawah kitab suci, sambut kita dengan wajah berseri, dengan akhlak mulia bersahaja, teknologi menjadi juara, dengan akhlak mulia bersahaja, teknologi menjadi juara. Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, pondok kebanggaan. Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, kami raih impian. Dengan akhlak mulia, tampil bersahaja, teknologi guna menjadi juara. Dengan akhlak mulia, bersahaja, teknologi guna menjadi juara. Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, pondok kebanggaan. Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, kami raih impian. Hidayatul Quran, kami raih impian. Bangun pagi menyongsong matahari, ambil wudhu sujud pada ilahi, hias diri tilawah kitab suci, sambut kita dengan wajah
wajar berseri. Dengan akhlak mulia bersahaja, teknologi tengah menjadi juara. Dengan akhlak mulia bersahaja, teknologi tengah menjadi juara. Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, pondok kebanggaan. Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, kami raih impian. Dengan akhlak mulia, tampil bersahaja, teknologi guna menjadi juara. Dengan akhlak mulia, tampil bersahaja, teknologi guna menjadi juara. Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, pondok kebanggaan. Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, kami raih impian. Hidayatul Quran, kami raih impian. Bangun pagi menyongsong matahari, ambil wudhu sujud pada ilahi. Hias diri tilawah kitab suci, sambut kita dengan wajar berseri. Dengan akhlak mulia bersahaja, teknologi tengah menjadi juara. Dengan akhlak mulia bersahaja, teknologi tengah menjadi juara. Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, pondok kebanggaan. Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, kami raih impian. Dengan akhlak mulia, tampil bersahaja, teknologi guna menjadi juara. Dengan akhlak mulia, tampil bersahaja, teknologi guna menjadi juara. Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, pondok kebanggaan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih masih bergabung dengan Zoom meeting ini. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan penyampaian sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka oleh Ketua Tim Gugus Tugas, sekaligus juga oleh Kepala Sekolah SMPIT Hidayatul Quran Boarding School kepada Ustadz Saidi MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Direktur Pendidikan Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan, Ustadz Khairani, Bapak Ibu, orang tua santri, dan Ustadzah SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kesehatan umur panjang ya, sehingga kita bisa melakukan pertemuan pada pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir kiamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, insyaallah ulun akan menyampaikan sosialisasi awal persiapan pembelajaran tatap muka tahun pelajaran 2020-2021 SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru. Baik, yang pertama di tanggal 10 Agustus 2020 ada pertemuan singkat dengan Kepala Dinas sehingga diputuskan kemarin di tanggal 12 Agustus itu ada pertemuan dengan Kepala Dinas dengan beberapa kepala sekolah, hanya terbatas. Kemudian di tanggal 14 berikutnya dari tim MKKS mensosialisasikan kepada seluruh kepala sekolah SMP negeri dan juga swasta terkait dengan hasil pertemuan di tanggal 12 tersebut. Nah, di tanggal pertemuan itu menghasilkan beberapa rancangan alur kegiatan pembelajaran pemberlakuan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah rancangannya yang kemarin sudah disusun oleh Dinas Pendidikan. Tadi juga sekilas sudah disampaikan oleh Direktur Pendidikan. Jadi di sini akan kami sampaikan lagi terkait dengan alur rancangan alur kegiatan tersebut. Yang pertama itu kita dari Satuan Pendidikan diminta untuk menyiapkan sarana fisiknya. Diminta untuk melengkapi sarana fisik kesiapan protokol kesehatan tersebut. Sehingga setelah pertemuan tersebut kami beserta tim langsung merancang melengkapi sarana kesiapan sekolah. Nah, seperti ini alurnya, persiapan fisik. Nah, setelah kemarin sudah siap semuanya, ya kan? Sudah siap, lalu kita rancang proposalnya, kita buat proposalnya. Ya, proposalnya, kemudian di tanggal 16 kemarin kita masukkan izin proposalnya, proposal izin untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah kita. Nah, alurnya itu nanti setelah kita masukkan pengajuan permohonan izin itu, nanti dari Dinas Pendidikan akan mengirim tim verifikasi untuk menyurvei ke sekolah, ke satuan pendidikan terkait dengan sampai di mana sudah kesiapan sarana prasarana protokol kesehatan
kalau ingin melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, untuk saat ini setelah kita masukkan kemarin di tanggal 16, dari dinas belum melakukan survei ke sekolah kita. Mudah-mudahan di pekan ini dari dinas pendidikan nanti bisa melakukan survei untuk melihat kesiapan kita. Jadi ada verifikasi lapangan. Nah, setelah verifikasi lapangan nanti dari tim gugus tugas, dari tim survei dinas pendidikan, ya, itu akan menyiapkan rekomendasi dan juga surat pengantar setelah mereka survei terkait dengan kuesioner evaluasi diri sekolah ini. Jadi inilah item-item yang harus dilengkapi oleh sekolah. Yang pertama termogan. Termogan itu rasionya 1:100. Jadi 1 termogan untuk 100. Nah, untuk 100 warga sekolah. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah punya 3 unit termogan. Mudah-mudahan nanti bisa ditambah lagi termogan ini supaya bisa lebih maksimal lagi. Supaya tidak terjadi penumpukan pada saat checkpoint di checkpoint yang kita siapkan. Yang berikutnya sarana cuci tangan pakai sabun itu sudah kita siapkan juga. Ada 126 titik ya, ada 126 titik dari keseluruhan tempat cuci tangan yang kita siapkan. Nah, di setiap ruang kelas itu standarnya memang 1:1, sehingga satu ruangan harus ada 1 tempat cuci tangan. Nah, jadi semua gedung belajar ini itu semuanya sudah ada di depan kelasnya, di depan ruangan itu 1. Nah, 1. Termasuk juga asrama juga kita siapkan 1-1. Yang pakai wastafel yang sebagaimana Bapak Ibu sudah lihat tadi bersama. Nah, selain dari yang di depan kelas, di depan asrama itu, di dalam asrama juga ada tempat cuci tangan, ya, keran di sana sudah banyak. Tinggal nanti akan kami berikan di sana sabun saja lagi, ya. Tinggal dilengkapi sabunnya di sana di dalam asramanya masing-masing. Nah, insya Allah semuanya kesiapan itu sudah kita lengkapi. Kemudian ruang belajar yang layak, ya, insya Allah juga ini sudah layak. Fasilitasnya juga sudah kita lengkapi. Kemudian untuk WC juga ada 32 buah. Di kamar untuk gedung asrama itu kan ada sekitar 24. Kan? Satu gedung itu ada 8, kita ada 3 gedung berarti 24. Yang ruang tengah itu ada 5 WC. Kemudian yang dekat masjid itu ada 3 buah. Jadi totalnya sekitar 32 buah. Kamar mandi pun juga alhamdulillah ini sudah layak dan sangat bersih untuk kita semuanya. Di asrama juga sudah ada. Kemudian yang di gedung tengah juga sudah lengkap, sana ada 5. Nah, seperti itu. Insya Allah kesiapan yang kita lakukan mudah-mudahan ini sudah bisa maksimal. Kemudian kesediaan air bersih juga sudah kita insya Allah sudah kita siapkan juga. Kemudian ketersediaan disinfektan juga sudah kita siapkan. Kemudian ruang UKS juga sudah dari ranjang yang asalnya 2, insya Allah kita tambah 2 lagi. Nah, supaya nanti pelayanannya lebih maksimal lagi. Kemudian layanan rujukan kesehatan pun juga sudah kita kebetulan lokasi kita ini kan tidak jauh dari Rumah Sakit Idaman, Rumah Sakit Syifa Medika, kemudian Rumah Sakit yang Auri, yang di Hercules Landasan Ulin.
kemudian puskesmas juga yang ada di Guntung Manggis yang di seberang Rumah Sakit Idaman. Jadi insya Allah fasilitas ketersediaan rujukan kesehatan itu insya Allah sangat tersedia. Jadi harapannya mudah-mudahan anak-anak kita nantinya kalau sudah masuk semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah itu kuesioner yang harus dilengkapi oleh satuan pendidikan. Nah setelah ini sudah dirasa mereka lengkap dari tim surveinya, maka dari dinas akan membuatkan surat pengantar dan rekomendasi. Nah, sehingga surat pengantar dan rekomendasi itu nanti oleh dinas pendidikan akan diantar ke wali kota. Nah, dari sana nanti akan keluar izinnya. Kalau sudah izin keluar, maka izin itu akan disampaikan kepada suatu satuan pendidikan dan boleh melakukan kegiatan tatap muka. Nah, ketika satuan pendidikan sudah bisa melakukan tatap muka, maka dari dinas pendidikan pun juga akan tetap selalu melakukan monitoring dan evaluasi. Mereka akan selalu memantau, mengunjungi sekolah-sekolah yang sudah melakukan kegiatan tatap muka. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini tanggal 16 kemarin sudah kita masukkan proposal izinnya ke Dinas Pendidikan yang sebagaimana sudah disampaikan oleh Ustadz Khairani tadi. Kemudian tanggal 17 September, jadi tanggal 16 kita melakukan memasukkan izin proposal. Kemudian di tanggal 17-nya itu Dinas melakukan pendataan kepada seluruh SMP negeri dan swasta di Kota Banjarbaru yang siap dan bersedia membuka pembelajaran tatap muka. Nah, jadi langsung dinas mendata. Setelah kita melakukan memasukkan izin proposal tadi masuk. Nah, dari 25 SMP negeri dan swasta yang sudah ada, itu ada 21 sekolah yang sampai pagi tadi siap untuk melakukan atau membuka pembelajaran tatap muka. Jadi masih ada 4 sekolah yang belum mengisi kesiapannya. Apakah mereka belum siap atau seperti apa kita belum tahu. Cuma dari 25 SMP negeri dan swasta itu sudah 21 sekolah yang menyatakan siap. Nah, seperti itu. Yang berikutnya ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan isi proposal izin yang telah kami sampaikan ke Dinas Pendidikan. Insya Allah isinya ini sudah sesuai dengan SKB 4 Menteri. Ya kan? Mungkin bisa dikatakan lebih lengkap dari kuesioner yang diminta oleh Dinas Pendidikan. Karena kita mengacunya kepada SKB 4 Menteri, nah, sehingga insya Allah lebih lengkap lagi. Harapannya ini mudah-mudahan kita betul-betul melengkapi maksimal proposal ini. Mudah-mudahan nanti diberikan izin untuk melakukan kegiatan tatap muka. Nah, ini isinya kemarin sampai sama dengan apa yang sudah disampaikan di awal tadi. Ada toilet 32, 126, kemudian disinfektan juga sudah kita siapkan. Nah, kemudian termogan juga sudah. Kemudian nanti lampiran insya Allah nanti akan ulun sampaikan juga. Kemudian ada kesepakatan juga dengan komite, kemarin juga sudah. Kemudian membentuk satuan tugas juga sudah dibuat, kita buatkan SK-nya kepada teman-teman sekalian. Ini ada 3 tim yang nanti untuk bekerja sama melakukan protokol kesehatan di lingkungan sekolah kita. Kemudian juga rancangan RKS-nya juga sudah kita siapkan, ya, sarana pertamanya. Kemudian untuk tim pembelajaran psikososial dan tata ruang yang diketuai oleh Ustazah Rida, tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Khairani, bidang kurikulum. Nah, ini terkait dengan
kegiatan pembelajaran. Nah, ini untuk untuk pembelajaran di kelas nanti tidak full ya, tidak full siswanya, tetapi nanti akan dibagi menjadi 2 shift. Ya, jadi 2 shift. Jadi ada yang masuk pagi, nanti ada juga yang masuk siang. Nah, cuma waktunya tidak sebisa waktu normal. Yang masuknya kemarin dari jam 7.30 sampai sore. Nah, ini kita bagi. Nah, dan masuknya pun juga tidak kita agak lambati. Jam 9 kita mulai lakukan pembelajaran. Jadi sebelum itu setiap hari anak-anak nanti akan melakukan olahraga ringan. Jadi kita agak molorkan, jadi mulai jam 9 sampai jam 12 itu kegiatan pembelajaran. Jadi hanya 3 jam yang rencana kita buat alurnya seperti itu. Nah, agar anak-anak nanti setiap harinya itu bisa melakukan olahraga ringan. Jadi shift yang kedua nanti jam 13.30 sampai jam 16.30 sampai jam 5 nanti shiftnya seperti itu. Bergantian ya, mungkin 1 minggu ya, per 1 minggu nanti akan di rolling seperti itu. Nah, karena kelas 7 itu ada 3 kelas, 7A, 7B, 7C, sehingga nanti akan menjadi 6 kelompok belajar. Nah, satu kelasnya nanti hanya diisi sekitar 13 sampai 14 untuk kelas 7, kelas 8 12, kemudian kelas 9 16 seperti itu. Artinya separuhnya. Nah, separuhnya. Nah, kemudian untuk jarak, nah ini jarak ruang kelas, kantin, tempat ibadah pun juga sudah kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang seperti yang sudah Bapak Ibu lihat pada saat tampilan dari penyampaian Ustaz Herani tadi. Ya, kemudian lorong-lorong koridor, tangga pun juga sudah kita lakukan penandaan. Nah, kemudian ada pencegahan perundungan juga sudah kita siapkan. Jadi ini semuanya menyesuaikan dengan SKB 4 Menteri. Nah, ini juga sudah kita siapkan pusat panggilan ini ya tentang layanan kesehatan. Nanti lampirannya juga ada kemana saja alurnya. Nah, seperti itu yang sudah kita buat oleh timnya masing-masing kemarin. Nah, kemudian dari tim kesehatan, kebersihan dan keamanan yang diketuai oleh Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Ustadz Fahrul Anam serta tim. Nah, ini yang mereka lakukan nanti, membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan. Jadi ada pemantauannya, kemudian pemantauan pun dilakukan setiap hari, ya. Tidak ada gejala atau apa, itu langsung ditindaklanjuti. Jadi sudah ada timnya, ya, tim dari UKS beserta dengan kawan-kawan. Kemudian ini juga yang kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan. Nah, ini harus betul-betul nanti insya Allah sudah kita siapkan semuanya. Jadi sudah ada masing-masing tim yang bertugas melakukan tugasnya masing-masing. Nah, kemudian untuk penjadwalan pembersihan ruangan pun juga sudah kita jadwalkan. Nah, jadi setiap selesai kegiatan itu ruangan atau apa saja itu langsung dilakukan penyemprotan. Kita sterilkan lah seperti itu. Ya. Kemudian pedagang kelima kita tidak ada. Kemudian melakukan sosialisasi pada kepentingan lingkungan satuan pendidikan. Nah, ya, kebetulan kan hari ini sudah kita lakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah ini hanya di tahap awal. Insya Allah nanti akan ada lagi sosialisasi kalau sudah izinnya keluar, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustaz Khairani tadi.
Bapak Ibu anak kan, kemudian protokol pada saat datang ke sekolah, kemudian pada saat juga di sekolah seperti itu. Nanti untuk sosialisasi di tahap kedua setelah izin keluar. Ini juga sudah kita lengkapi semuanya, ada posternya, spanduk-spanduk pun juga sudah kita siapkan, kita tempel, kita pasang, sebagaimana yang Bapak Ibu lihat tadi. Berikutnya, ini protokol kesehatan pembelajaran tatap muka. Jadi sebelum pembelajaran, ya kan, dilakukan penyemprotan disinfektan. Ya kan, insya Allah di setiap kelas pun selain di depan kelasnya itu disediakan tempat cuci tangan, insya Allah di setiap kelas dalam ruangan juga kita siapkan hand sanitizer. Nah seperti itu. Jadi ya, insya Allah ada dua. Jadi di depan cuci tangan bisa, kemudian hand sanitizer pun juga kita siapkan nantinya. Setelah pembelajaran juga dilakukan penyemprotan. Ya. Kemudian ini ya, sebelum berangkat, ya. Selama perjalanan, kemudian masuk gerbang. Nah, ini kan kalau standarnya standar yang sekolahnya di luar, ya kan? Nah, sekolah yang full day, yang keluar. Nah, kalau kita nanti karena kita di sini boarding, mondok, sehingga tempat checkpointnya nanti antara kamar dengan kelas. Di situ nanti akan kita siapkan satu bilik disinfektan, ya, tempat cuci tangan. Kemudian termogan juga oleh tim nanti akan mengecek ke kesehatan anak-anak sebelum mereka masuk ke sekolah. Nah, jadi kalau kita posisinya nanti untuk checkpointnya nanti antara asrama dengan masjid. Nah, seperti itu. Maaf, kelas. Nah, kalau yang di luar mungkin kan di gerbang, ya, depan gerbang, di belakang gerbang itu mereka siapkan tempat cuci tangan sebelum mereka masuk ke lingkungan sekolah. Untuk disinfektan kita biliknya itu ada dua. Jadi di dalam dan juga nanti di depan pintu gerbang, nanti di belakang gerbang itu juga ada satu bilik disinfektannya. Jadi ada dua yang kita siapkan. Kemudian ini sudah. Ini protokol saja, lewat saja protokol kesehatan. Nah, jadi ini semua sudah kita lengkapi, kita susun jadwalnya. Belum sampaikan langsung di lampiran, karena lampiran itu ada kaitannya dengan checklist yang di atas tadi. Nah ini diantaranya WC kita, ini kamar mandinya, kemudian ini juga sudah ada beberapa yang kita siapkan. Kemudian ini hand sanitizer-nya juga sudah kita siapkan. Tapi tentu ini tidak cukup untuk harus banyak stok nantinya insya Allah seperti itu. Karena akan digunakan setiap hari, setiap saat. Ini bilik disinfektannya sudah kita siapkan juga. Nah ini kita lihat, ya, ini Puskesmas Guntung Manggis saja ya sekitar 15 menit ya dari sekolah kita. Kemudian ada klinik Pratama Asri itu sekitar 10 menit juga. Kemudian Rumah Sakit Idaman 6 menit ya kurang lebih. Kemudian Rumah Sakit TNI Auri tadi sekitar 11 menit kira. Kemudian Rumah Sakit Syifa Medika yang kurang lebih berapa kilo nih? 11 menit. Nah, ini juga sudah kita siapkan spanduk-spanduk, banner, kemudian poster-poster terkait dengan petunjuk protokol kesehatan. Termogan juga sudah kita siapkan. Ya.
Walaupun termogan ini tadi bandingnya kan 1:100, ya 1:100. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ditambah ini, bisa kita tambah, atau mungkin Bapak Ibu nanti misalnya berminat ingin membantu, alhamdulillah bagus lagi misalnya, sangat terbantu kami. Nah, insya Allah kami siapkan seperti itu. Kemudian ini data yang kemarin di awal juga sudah kami minta kepada Bapak Ibu yang dulu pernah mengisi tentang riwayat penyakit dan lain sebagainya. Jadi insya Allah lengkap data yang kita serahkan proposal kemarin ke Dinas Pendidikan. Nah ini surat komitmen kemarin dengan Ketua Komite. Kemudian ini SK-nya, SK gugus tugas yang sudah kita keluarkan. Nah ini tim teman-teman. Nah ini tim dari Waka Kurikulum. Ini ada 11 orang. Kemudian di tim kesehatan kebersihan keamanan itu ada 15. Jadi memang banyak timnya karena ini nanti akan lebih banyak memantau, mengontrol terkait dengan kondisi warga sekolah. Kemudian yang berikutnya ini juga sudah kita siapkan anggarannya. Jadi sebagian itu kita ambil dari dana BOS. Dan ini pembagian di kelasnya. Pembagian di kelas. Jadi satu kelas yang asalnya berapa orang, ada yang 31. Nah, itu dibagi dua, ya, dibagi dua sebagaimana yang sudah disampaikan di awal tadi. Karena di kelas harus melakukan protokol kesehatan dengan jarak 1,5 meter. Nah, sehingga tidak bisa maksimal keseluruhannya masuk. Sehingga nanti kita masuknya pakai stip. Ya, ini pembagian kelas saja. Ini jadwal hariannya. Nah, sampaikan. Nah, jadi jam 8.30, jam 9 sampai jam 9 itu untuk kelompok 1 ya, untuk kelompok 1 salat duha. Ya, salat duha. Jadi sebelum jam ini mereka melakukan olahraga ringan, kemudian kalau dulu kan jam 7.30 mereka sudah melakukan salat duha. Jadi kita mundurkan. Untuk kegiatan belajar mengajarnya hanya dari jam 9 sampai jam 12 siang. Jam 12 ini masih ada, ya tetap kita lakukan ada qailulah. Ya, qailulah. Kemudian jam 12.30 salat zuhur, jam 13.30 makan siang. Nah, makan siang. Kemudian 13.30 istirahat persiapan sholat asar. Nah, ini untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 belajar, untuk kelompok 2-nya nanti mereka tetap berada di asrama. Ya, asrama. Kemudian nanti sholat zuhurnya pun tidak bergabung keseluruhan. Nah, yang pada hari itu belajar kena pagi. Nah, mereka salat zuhurnya di kelasnya masing-masing. Sedangkan yang kena belajarnya nanti di waktu siang, mereka salat zuhurnya di masjid seperti itu. Jadi tidak menumpuk semuanya di satu titik. Nah, seperti itu. Termasuk juga makan siangnya pun juga bersif. Nah, seperti itu. Bergilir. Karena tidak bisa keseluruhan. Karena harus melakukan ada jarak. Nah, seperti itu yang sudah kita siapkan. Ini makan malamnya seperti biasa jam 17.30 sampai jam 18. Nah, nyambung ke berikutnya memang malamnya. Salat maghrib, kemudian kajian kitabnya atau tahfiznya seperti itu sudah kita buatkan tim kemarin. Kemudian sholat tahajudnya pun bangunnya kita hanya bangun jam 4. Nah, jam 4. Kalau kemarin itu tahun sebelumnya jam 3.30 itu sudah bangun, jam 4 kita mulai tahajud.
kemudian setengah 5 selesai, kadang-kadang ada jeda masih 30 menit menunggu sholat subuh, tapi untuk kondisi seperti ini kita agak kita lambatkan supaya nanti setelah sholat tahajud tidak lama mereka langsung melakukan sholat subuh berjamaah. Nah, seperti itu. Olahraga. Kelompok 2 berarti sebaliknya. Nah, seperti itu. Ini kelas sudah kita setting seperti ini karena harus ada jarak, nah sehingga tidak bisa maksimal. Nah, alhamdulillah kita juga sudah menyiapkan CCTV. Nah, walaupun untuk sementara ini kita masih terbatas untuk gedung depan, gedung belajar. Untuk asrama dan sekitarnya masih belum, ya, masih belum. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ditambah lagi CCTV-nya. Perpustakaan sudah juga tadi disampaikan. Ini denahnya, denah ruang kelas, ini masjid, kemudian ini lokasinya, kemudian ini denah saja. Nah, ini nanti yang bisa dikatakan lorong ya, selain koridor yang di teras ini. Nah, ini nanti akan kita jadikan satu jalur saja, satu jalur. Misalnya ini hanya jalur untuk dari asrama ke kelas atau ke masjid. Sedangkan baliknya nanti lewat halaman. Nah, seperti itu. Tidak seperti biasa, ya kan? Harus berupa papasan. Tapi nanti hanya satu jalur saja. Koridor juga sudah kita buatkan alurnya, ya, alurnya, panahnya. Nah, seperti ini juga sudah kita lengkapi. Nah, ini tadi yang lorong tadi. Jalur, kemudian baliknya itu lewat lapangan. Ini yang asrama di kelas jalurnya. Ini mekanisme pelaksanaan yang tadi terkait dengan masalah perundungan. Itu yang sudah kita siapkan oleh tim BK kemarin. Tim BK sudah merancangnya. Kemudian ini juga layanan kontak juga sudah disiapkan oleh tim BK kemarin, oleh teman-teman terkait dengan fasilitas pendukung psikososial. Dan ini juga programnya, insya Allah semuanya sudah kita siapkan. Demikian Bapak Ibu yang bisa sampaikan terkait dengan kesiapan yang sudah disiapkan oleh tim gugus tugas Satuan Pendidikan di Sekolah SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan Ustaz Saidi. Dan Bapak Ibu semua, setelah tadi kita mendengarkan sosialisasi dari kepala sekolah, selanjutnya di grup kelas masing-masing oleh wali kelas sudah kami mintakan untuk mengirim link Google Form berupa survei kesiapan pembelajaran tatap muka. Di link itu, di survei itu ditanyakan tentang kesediaan Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu untuk membuka grup kelas sebentar, kami berikan kesempatan sekitar 1 atau 2 menit. Silakan diisi, tidak banyak isiannya, sedikit saja Bapak Ibu. Nah, silakan dicek di kelas masing-masing. Insya Allah semua wali kelas sudah nge-share di grup kelas masing-masing via WA. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mengisi link Google Form survei kesiapan pembelajaran tatap muka tersebut.
Setelah mengisi link, nanti kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yaitu diskusi. Bapak Ibu tanya jawab. Nah, tapi terlebih dahulu silakan diisi linknya yang tadi dibagikan oleh masing-masing wali kelas. Bangun pagi menyongsong matahari, ambil wudhu sujud pada ilahi, hias diri tilawah kitab suci, sambut kita dengan wajah berseri, dengan akhlak mulia bersahaja, teknologi menjadi juara, dengan akhlak mulia bersahaja, teknologi menjadi juara. Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, pondok kebanggaan. Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, kami raih impian. Dengan akhlak mulia, ramping bersahaja, teknologi guna menjadi juara. Dengan akhlak mulia, bersahaja, teknologi guna menjadi juara. Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, pondok kebanggaan. Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, Hidayatul Quran, kami raih impian. Hidayatul Quran, kami raih impian. Baik, Bapak Ibu sudah mengisi semua ya. Baik, kami anggap sudah mengisi walaupun sebagian ada yang belum. Kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu diskusi atau tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk di sesi pertama ini 4 orang, baik Bapak ataupun Ibu, silakan bertanya terkait hal-hal yang tadi disampaikan, baik dari sambutan Direktur Pendidikan ataupun dari Kepala Sekolah tadi, atau ada hal yang ingin Bapak Ibu semua sampaikan, bukan berupa pertanyaan, tapi mungkin menambahkan ataupun masukan dan saran. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk boleh langsung raise hand atau boleh via chat kalau tidak mau mengaktifkan videonya. Tetapi lebih bagus kalau langsung disampaikan via verbal ya, boleh aktifkan videonya, sebutkan nama dan juga orang tua santri siapa dan kelas berapa. Pada Bapak Ibu kami persilakan untuk 4 orang pada sesi pertama ini. Orang tua dari Abia Muhammad Al-Fahri. Oke, dari Abia ya, orang tua Abia dulu. Silakan Bapak dari orang tua Abia. Kelas 7 berapa, Pak? 7A, 7. 7A ya, Abia ya. Nggih.
Silakan Pak, tafadhol Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Saya orang tua dari Abia Muhammad Al-Fahri, kelas 7A. Sangat dekat sih memang rumah kediaman dengan pondok. Beberapa kali Abia juga jalan-jalan ke lingkungan pondok dan sholat Jumat di masjid yang dekat pondok. Ada Alhamdulillah. informasi bahwa tahun-tahun lalu beberapa santri itu sholat Jumatnya di masjid yang dekat pondok. Iya betul Pak. Masjid dekat pondok itu apa namanya? Saya lupa. Ada dekat pondok, kurang lebih sekitar 100 meter dari pondok. Apakah kalau memang itu hanya informasi ya, saya belum tahu kalau ke depannya ini apakah memang informasi itu benar adanya atau tidak bahwa santri AKBS itu sholat Jumatnya di masjid tersebut. Nah, apakah dalam kondisi saat ini, apakah santri ke depan nanti sudah mulai masuk pembelajaran tatap muka, apakah sholat Jumatnya juga di masjid yang dekat pondok? Karena dari pengalaman kemarin, saya jujur melihat masjid itu satu protokol kesehatan itu tidak dijalankan dengan benar, siap-siap sholatnya juga semaunya, dan di lingkungan yang ada pun kalau ditambah dengan jumlah santri, saya yakin nggak akan menampung. Apalagi dengan menerapkan protokol kesehatan tidak akan bisa menampung jumlah santri yang sholat di Jumat di situ dengan warga masyarakat yang ada di sekitar situ. Karena yang belum ada santri yang masuk saja sudah cukup banyak, dan itu juga berdekatan sekali dibandingkan dengan beberapa masjid yang di lingkungan Guntung Manggis. Mungkin itu aja. Pertanyaan saya, apakah santri sholat Jumat di luar pondok atau di dalam pondok? Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ayahnya Abia. Alhamdulillah ya, dekat rumahnya dari pondok ya. Juga udah beberapa kali sholat di masjid yang dekat pondok. Ini tadi saya lupa menyampaikan kalau video yang barusan kita lihat Bapak Ibu itu kan dari Mars AKBS. Kalau Bapak Ibu lihat santri berdekatan segala macam, karena memang video itu sebelum pandemi ya. Video sebelum pandemi dan dibuatnya jauh-jauh hari sebelum tanggap darurat pandemi. Nah, termasuk juga ini ulun tanggapi yang pertama ini dulu. Termasuk juga kebijakan kita untuk sholat Jumat di masjid warga, karena kebetulan dekat sekali dengan pondok, itu juga adalah kebijakan sebelum pandemi. Dan nanti insya Allah saat masuk kita di era masa transisi atau menuju new normal nanti, maka sholat Jumatnya tidak lagi di tempat tersebut, dan kemungkinan akan sholat Jumatnya di masjid yang ada di pondok saja. Detailnya nanti akan kami sampaikan, protokol kesehatannya dan kegiatan-kegiatan detailnya itu nanti di pertemuan berikutnya Bapak. Nah, di pertemuan berikutnya lebih detail kita nanti akan membahas, akan kupas semua yang akan kita lakukan di pondok, rencana-rencananya, termasuk mungkin masukan dari Bapak Ibu semua. Baik, dari Ustaz Saidi atau Ustaz Khairani ada tambahan untuk, atau dari Ustaz Anam, Ustaz Jarita dari manajemen, untuk yang pertanyaan pertama dari ayahnya Abia tadi. Baik, ada Ustaz? Nggak ada ya? Baik, ulun bacakan dulu, ada pertanyaan tadi di chat. Ini silahkan nanti dijawab oleh Ustaz Saidi atau Ustaz Khairani boleh. Assalamualaikum, mohon maaf izin bertanya. Untuk pembelajaran tatap muka nanti, jika anak-anak sudah kembali ke pondok, apakah tetap sekamar 6-7 orang? Nah, mungkin tadi agak terlewat menyampaikannya. Tafadhal Ustaz Saidi dijawab pertanyaannya.
Pak Ustaz Saidi masih bisa bergabung? Masih terdengar ya, Ustaz Saidi? Siap-siap. Oke. Padahal. Baik, terima kasih. Insya Allah untuk bila nanti sudah diizinkan untuk bisa melakukan tatap muka, untuk masuk santri nanti sebagaimana yang sudah disampaikan akan bertahap. Masuknya bertahap. Kemudian untuk asramanya, karena memang standar kita insya Allah satu asrama itu ada 8 ya, maksimal 8 dengan kondisi ruangan yang insya Allah cukup memadai ya. Kalau nanti sudah full penuh ya, masuk 100%, insya Allah dengan jarak-jarak yang sudah ada, insya Allah itu sudah bisa itu sudah maksimal lah, dengan sudah ada jarak sudah di kamarnya masing-masing, hingga nanti paling nanti di musyrifnya masing-masing nanti yang terus mengingatkan kepada anak-anaknya untuk selalu menjaga jarak. Kalau dari segi tempat tidur kan kita sudah ada jarak tuh, ada jarak ya. Ada jarak dari ranjang ke ranjang itu sekitar berapa meter, itu kan jaraknya sudah ada. Tinggal nanti bantuan dari kerjasama dari teman-teman musyrif nanti yang selalu mengingatkan anak-anaknya agar selalu menjalankan protokol kesehatan. Nah, seperti itu. Bagaimana yang sudah disampaikan juga, selain tempat cuci tangan yang sudah disiapkan baik di depan maupun di belakang, hand sanitizer pun juga akan kami berikan di sana. Seperti itu. Jadi insya Allah tetap dengan kondisi seperti itu insya Allah. Untuk yang masjid tadi mungkin menambahkan dari abahnya Abi ya, betul. Selama ini Masjid Darus Shalihin ya, yang dekat pondok kita itu protokol kesehatannya tidak dijalankan di sana. Mereka tidak membuat jarak. Kemudian tidak ada protokol kesehatan pada saat masuk pun juga tidak ada. Berbeda dengan masjid yang ada di Bayangkara, ya, yang ada Bayangkara itu sudah dilakukan protokol kesehatan mereka. Tapi kalau ke sana santri kan kejauhan. Nah, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Rima, insya Allah untuk salat Jumat kita lakukan di lingkungan pondok kita. Dan itu hanya terbatas untuk warga pondok kita. Jadi kita tidak mengajak salat Jumatnya orang tua seperti itu. Sehingga anak-anak betul-betul steril dari lingkungan tua. Nah, itu aja. Mohon maaf, Ustaz, bisa melanjutkan kembali pertanyaan tadi? Gini. Oh, dari Ibu, yang tadi chat ya Bu ya? Silakan Bu. Ya, yang sekarang kondisinya yang kemarin kan ulun lihat kan yang kamarnya itu kan berjajar 4. Itu jaraknya itu cuma 1 meter, Ustaz. Kalau untuk protokol kan minimal 2 meter. Jadi mungkin untuk 1 kamar itu cukup untuk 3 berjajar, Ustadz. Dan untuk atas bawah itu sama sekali nggak sehat, Ustadz. Karena kalau untuk yang di kasur bawah, dari atas kita kan ada temannya yang tidur di atas, kan nggak mungkin sambil tidur pakai masker, Ustadz. Iya. Pasti anak-anak malas pakai masker. Anak saya aja malas sekali pakai masker. Harus saya tetap peringatkan. Apalagi kalau lagi tidur, nggak mungkin mereka pakai masker. Dan itu saya ulun ini sampaikan aja ya Ustaz sebagai masukan. Ya, kebetulan saya aktivitas sehari-hari juga di rumah sakit. Jadi kalau untuk jarak di kamar sekarang ada 4 bed itu jaraknya 1 meter. Saya ulun perhatikan kemarin. Normalnya 2 meter. Jadi
Jadi